Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Spaningrum dengan NIM 1261032010042. Kelas HTN 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah SPDI. Pertanyaan nomor 1 ialah, jelaskan secara rinci apa itu politik. Jawabannya adalah, secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Polis berarti kota yang berstatus negara, kota, atau city state. Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan atau kesepakatan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Adapun pengertian politik juga dikenal sebagai cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan atau kesepakatan antar manusia sehingga mereka dapat hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara. Nomor 2 yaitu bagaimana Islam memandang politik. Jelaskan pengertian politik menurut para pakar dan landasan politik dalam Islam. Jawabannya ialah, jika politik dikaitkan dengan Islam, maka politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan umat Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung berpolitikan Islam ini belum tentu seluruh umat Islam atau pemeluk agama Islam. Karenanya, maka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam. Politik Islam juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, hitoh perjuangan, serta wacana politik. Pengertian politik menurut para pakar. Menurut Andre Hayward, pengertian politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Menurut Gabriel A. Almond, pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu, di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Ramlan Subakti, pengertian politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Beberapa landasan dalam Islam mengenai politik. Dalam politik, Islam landasan dibagi menjadi 3, yaitu tauhid, risalah. Risalah ialah jalan kehidupan para Rasulullah diiktiraf oleh Islam sebagai Sunan al-Huda atau jalan hidayah. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat mereka. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah SAW dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. 3, kekhalifahan ialah bahwa kedudukan manusia di atas muka bumi sebagai wakil Allah. Hal ini juga bermaksud bahwa di atas kekuasaan yang telah diamanahkan kepada oleh Allah, maka manusia dihendaki melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. 3, analisa tentang apakah Islam mengamini politik.
Jawabannya, menurut Aishumardi Azra, ada dua pandangan besar tentang hubungan Islam dan politik. Pertama, melihat politik sebagai bagian integral dari agama. Dalam hal ini, Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan siasah atau politik. Muslim yang meyakini pandangan ini berpendapat umat Islam harus terlibat dalam politik praksis, menegakkan sistem politik Islam, bahkan negara Islam. Kedua, pendapat bahwa politik memang bagian dari agama Islam, tapi antara keduanya ada perbedaan karakter yang sangat esensial. Islam bersifat ilahiyah, berasal dari wahyu, sakral, dan suci, sedangkan politik berkenaan dengan kehidupan profan, kehidupan duniawi yang kadang-kadang melibatkan trik-trik yang manipulatif. Jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Pertanyaan keempat ialah, apakah Islam memiliki suatu penawaran prinsip mengenai politik yang berbeda dengan lainnya? Jawabannya ialah, ya betul, Islam memiliki prinsip mengenai politik Islam yang berbeda dengan lainnya, yaitu menurut perspektif Al-Quran. Hal ini dibagi menjadi 6, yaitu prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. 2. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Yang ketiga ialah prinsip musyawarah dan ijma. Syuro dan ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Yang keempat, prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tersebut membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya agama, bukan akal apalagi perasaan. 5. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu menurut Subhi Mahmasani dalam bukunya Arkan Hukuk Al-Insan. Beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri, dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang terakhir, nomor 6, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme check and balance dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hili wal Aqdi atau parlemen, wilayat al-Hizbah, serta wilayat al-Khada. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam, seorang yang suci atau maksum, oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasihati. Yang jawaban tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.